Halo sahabat pembelajar, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam. Sahabat pembelajar, perkenalkan nama saya Ibu Messi Manjuntak sebagai guru kimia di sekolah menengah atas. Oke, sehubungan dengan saya sebagai seorang guru kimia, yang pastinya saya akan mengajarkan kepada sahabat pembelajar tentang kimia. Apakah sahabat pembelajar pernah mendengar kata kimia? Pernah? Oke, yang pasti pernah mendengarkan kata kimia. Kata kimia mungkin bukan sesuatu yang jarang kita dengarkan, tapi kata kimia sangat sering kita dengarkan saat ini. Atau bahkan mungkin karena sahabat pembelajar sedang di sekolah menengah atas akan sering mendengarkan kata kimia, karena ini merupakan salah satu mata pelajaran yang dipelajari oleh jurusan ilmu pengetahuan alam. Oke, kimia. Kimia itu berasal dari bahasa Arab. Dari bahasa apa? Kimiai, yang artinya sebuah ilmu atau perubahan zat. Sehingga kimia bisa kita artikan merupakan sebuah ilmu yang mempelajari tentang perubahan sifat zat ataupun materi. Yang pastinya sifat kimia itu tidak dapat kembali ke sifat semula. Misalkan nih ya, sahabat pembelajar, misalkan pagar yang mengalami perkaratan atau besi yang mengalami perkaratan, apakah bisa kembali utuh ke besi awal atau semula? Oh, tentu tidak. Atau yang kedua, Ibu berikan contoh, misalkan kita memotong satu buah-buahan, misalkan apel, kita sebut apel. Nah, kemudian lama-kelamaan kemudian kita tinggal dan akhirnya warnanya berubah menjadi kecoklatan. Apakah bisa kembali warna kembali menjadi putih atau ke kuning coklatan atau ke kuning emasan? Tentu tidak. Itu yang dikatakan oleh perubahan zat yang dipelajari dalam ilmu kimia. Oke, ilmu kimia ini sangat bermanfaat. Banyak sekali manfaat mempelajari ilmu kimia. Kira-kira apa saja? Coba ada yang bisa memberikan statement ataupun pernyataan? Oke, ya betul, sangat benar sekali. Ilmu kimia itu sangat dibutuhkan dalam dunia kedokteran, farmasi, pertambangan, dan lain-lain. Yang pasti banyak sekali manfaatnya. Tapi Ibu akan jelaskan lebih detail di dalam video ini. Dengan belajar kimia, kita akan mengetahui bahwa sesuatu reaksi yang terjadi dalam kehidupan kita itu ternyata adalah reaksi kimia. Itu poin yang pertama. Dan poin yang kedua yaitu dalam pembuatan produk. Dalam pembuatan produk, misalkan pembuatan obat-obatan atau bahan kimia lainnya, kosmetik, obat-obatan, dan hal-hal lain dalam makanan, ukuran komposisi makanan, itu sangat dibutuhkan ilmu kimia. Yang pasti akan dibutuhkan ilmu kimia untuk mengetahui takaran-takaran atau komposisi yang pas untuk pembuatan obat ataupun pembuatan komposisi makanan dan lain-lain. Oke, poin yang ketiga yaitu dengan adanya ilmu kimia kita bisa mengidentifikasi setiap masalah atau kejadian-kejadian yang ada dalam sekitar hidup kita. Sama ya seperti poin nomor 1, tapi ini lebih mengarah ke dalam sebuah penelitian. Misalkan dalam penelitian kimia saat ini banyak sekali obat-obatan yang ditemukan di dalam farmasi seperti itu. Dan yang keempat yaitu untuk mengetahui bahan kimia apa saja yang cocok dalam tubuh kita. Seperti yang kita ketahui, misalkan dalam tubuh kita menghasilkan HCl. Apakah pH-nya sudah pas? Apakah kondisi suhu tubuh kita sudah sesuai? Apakah zat-zat dalam tubuh kita sudah sesuai? Nah, hal itu bisa kita pelajari dalam ilmu kimia. Jadi, salah satu manfaat ilmu kimia yaitu kita bisa mengetahui bahan kimia apa saja yang terdapat dalam tubuh kita. Sangat menarik ya untuk mengetahui apa saja manfaat daripada ilmu kimia. Oke, sahabat pembelajar, Ibu akan kembali lanjutkan di mana beberapa ilmu kimia itu berperan dalam berbagai bidang. Oke, yang pertama adalah bidang kedokteran. Itu sudah pasti dan sudah jelas. Di bidang kedokteran ini bisa digunakan untuk mendiagnosa setiap penyakit.
Tidak mungkin seorang dokter memberikan sebuah obat tanpa mengetahui dulu gejala atau diagnosa penyakit seorang pasien dan akhirnya diberikan obat yang sesuai. Oke, yang kedua yaitu bidang farmasi. Seperti yang sudah Ibu katakan, di bidang farmasi digunakan untuk dalam pembuatan obat-obatan. Ketika tahu takaran ataupun komposisi, persentase, massa, mol yang harus digunakan dalam zat tersebut. Dan yang ketiga yaitu bidang pertanian. Contohnya dalam pembuatan pupuk, di mana misalkan senyawa pupuk itu yang paling sering kita dengar waktu kita SMP maupun saat SMA nanti, itu contohnya urea atau amonia. Nah, itu digunakan dalam pembuatan pupuk. Nah, ketika ada ilmu kimia, maka pembuatan pupuk pun semakin dikembangkan untuk kesuburan tanaman maupun tanah dari tumbuhan tersebut. Dan poin yang keempat, perannya dalam kimia maupun biologi. Yang pasti seperti tadi di awal yang Ibu katakan, metabolisme dalam kimia dan biologi itu sangat berhubungan. Dimana ketika kita mengetahui metabolisme tubuh kita, maka kita akan tahu apa yang baik untuk tubuh kita, apa yang tidak sesuai. Dan itu bisa digunakan untuk penelitian juga loh. Nah, sangat menarik ya sahabat pembelajar. Kita lanjut untuk poin kelima, yaitu bidang seni. Tidak kalah pentingnya juga ketika mempelajari ilmu kimia, kita akan mengembangkan dunia seni, di mana seperti pembuatan cat, pembuatan pewarna, pensil pewarna, itu semua juga menggunakan ilmu kimia, karena kita harus mengetahui kandungan-kandungan zat yang terdapat dalam pembuatan karya seni tersebut. Dan poin yang keenam yaitu bidang kriminologi. Nah, ini sangat dikembangkan saat ini. Jikalau sahabat pembelajar melihat situasi saat ini, ketika ada yang sakit atau ketika ada yang terbunuh, maka dapat dilakukan proses tes DNA. Ya, tes DNA ini merupakan salah satu manfaat ilmu kimia dalam bidang kriminologi. Oke, itu yang merupakan manfaat daripada atau peran daripada ilmu kimia di dalam kehidupan kita dan lebih mengarah ke bagian bidang-bidang tertentu. Oke, sahabat pembelajar, sangat menarik bukan belajar kimia, belajar tentang ilmu kimia? Pasti sangat menarik. Dan Ibu yakin sahabat pembelajar saat ini sudah mulai berpikir apa-apa saja aplikasi kejadian-kejadian secara kimia yang ada dalam lingkungan kita. Oke, sahabat pembelajar, Ibu yakin sahabat pembelajar akan mulai berpikir ataupun mencari tahu tentang kimia yang pastinya terutama dalam kondisi pandemik sekarang. Coba sahabat pembelajar pikirkan, mengapa saat ini kita diminta untuk terus mencuci tangan menggunakan sabun, tidak hanya menggunakan air. Apakah senyawa zat kimia yang terdapat dalam sabun? Yang kedua, mengapa virus corona ataupun COVID-19 yang saat ini ada di Indonesia itu sangat sulit untuk dimatikan ataupun dimusnahkan? Apa alasannya kira-kira? Karena ada zat apa dalam kandungan virus tersebut? Yang pastinya zat tubuhnya virus memiliki senyawa zat kimia. Coba sahabat pembelajar cari tahu. Dan yang ketiga, apa manfaat belajar kimia dalam menghadapi pandemik saat ini? Seperti tadi yang Ibu katakan, perannya banyak sekali dalam kedokteran, pertanian, dan lain-lain. Jadi, Ibu harap sahabat pembelajar juga bisa memikirkan apa saja yang dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, apa peran daripada sahabat pembelajar sendiri belajar kimia saat ini dalam menghadapi pandemi ini, apa solusinya ketika belajar kimia seperti itu. Oke, sahabat pembelajar, Ibu rasa cukup saat ini. Terima kasih untuk kehadirannya, untuk kesediaannya untuk menonton video Ibu. Kiranya video Ibu bermanfaat dan berguna untuk sahabat pembelajar semuanya dimanapun berada. Dan Ibu mohon izin dan kiranya sahabat pembelajar semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.
Bye bye, selamat pembelajar, semangat.